Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berikutnya ikhwan billah, akhta syai'ah yaqa'u fiha al-azwaj. Beberapa hal berbahaya yang mesti dijauhi oleh seorang suami. Poin berikutnya, la yu'allimu ahlahu ay imra'atahu ma ja'a min daruriyatil islamiyah wa la yu'tihim wa yukhaliha lirtikabil ma'asi awil muharramat. Tidak mengajarkan Islam kepada keluarganya, membiarkan istrinya, anak-anaknya melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, pada neraka itu ada malaikat penunggu yang bengis lagi kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakannya. Ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ay allimu ahlakumul khaira. Artinya adalah ajarkan keluargamu hal yang mengandung kebaikan. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, yajibu ala kulli rajulin yu'allimu ma yunaji ahlahu min fitnatil akhirah. Ayat ini menunjukkan kewajiban bagi para lelaki mengajarkan keluarganya sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa negeri akhirat, fitnah yang terjadi di negeri akhirat. Wa qala Ali ibn Abi Thalib, Ali ibn Abi Thalib mengatakan, allimu ahlakumul Qur'an wa adibuhu, wajib bagimu ajarkan kepada istrimu Al-Qur'an serta etika yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Idzan amara Allah Ta'ala lirrijali ayyansaha nafsahu wa ahlah
Jelas sekali ayat ini memerintahkan seseorang menasihati dirinya, kemudian keluarganya. Wa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari. Memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan yang ma'ruf adalah ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Muwafiqan bi syariatihi. Yang cocok dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan yang disebut dengan yang mungkar adalah wa ma yukhalifu syariat Allah. Apa saja yang menyelisih syariatnya Allah. Wa iyyarauhan nasu khaira. Sekalipun perkara itu menurut pandangan mata manusia itu baik, tapi dia menyelisih syariat, maka dia mungkar. Nah, ayat yang kita baca dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, lelaki diperintahkan agar ia mengajarkan kepada keluarganya yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, mencegah mereka dari sesuatu yang menyelisih syariat Allah, walaupun menurut pandangan manusia itu baik-baik saja. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di akhir zaman yang fitnah itu banyak. Salah satu fitnah itu wanita-wanita sekarang mudah dipajang di catwalk namanya ya Bu ya. Catwalk atau apa namanya? Catwalk atau catwalk atau apa? Hah? Ya itulah, ibu-ibu lebih tahu gitu ya. Pokoknya wanita itu disuruh jalan ke sana, jalan ke sini ditonton. Lenggaknya itu dilihat. Penampilannya dilihat. Sehingga mereka menampakkan aurat-aurat mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini maksiat, ini menyelisih syariat, tapi banyak orang suka. Semua orang mengatakan itu baik-baik saja, kan dalam rangka untuk mengagumi ciptaan Allah. Na'udzubillah. Dalilnya mengagumi ciptaan pakai hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah menyukai keindahan. Salah faham dengan hadis. Hadis yang menyebutkan innallaha jamil, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Maksud keindahan yang di sini adalah anna syariat Allah wa jamil. Syariat Allah itu indah. Maka yang dimaksud dengan Allah menyukai keindahan yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi walaupun manusia menganggap baik, tapi menurut syariat enggak baik, kita harus cegah. Nah, wa amara Allah Ta'ala lirijali ayyu'allimu ahdahum fi umurid din. Allah perintahkan lelaki mengajarkan perkara agama kepada keluarganya. Terutama ma min awal daruriyati dinil Islam, perkara penting dalam Islam yang tidak boleh tidak tahu, yang mesti diketahui oleh keluarganya. At-tauhid, seperti mengajarkan kepada keluarga hanya menyembah Allah saja. Wa hadarahum anisyirki, mengingatkan bahayanya perbuatan syirik dan macam-macamnya. Wa hadarahum anil ma'asi wa irtikabil kabirah, memperingatkan dari dosa-dosa besar. Itu mesti diajarkan. Kasolati wa toharati wa ghairu dzalik, salat, bersuci, ini penting. Karena banyak di antara para suami tidak mengajarkan ini kepada keluarganya. Qala Allah tabaraka wa taala, lihat Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu itu, bis-salawati, dengan mengerjakan ibadah salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah mengajak keluargamu itu untuk salat. Wala nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Ajarkan kepada keluarga, kita beribadah bukan memberi rezeki Allah, kita diberi rezeki oleh Allah. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberimu rezeki. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik itu bagi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. I'lamu ayyuhal azwaj, i'lamu ayyuhal zauj, wahai sekalian para suami, perhatikanlah.
amara anna rajulan ay anna zawja, seorang suami itu labudda ay ya'mura imra'atahu, mesti memerintahkan istrinya an taghtiya sa'ira jasadiha wala tubdi'a zinataha baina yaday ajnabi. Mesti diperintahkan istrinya untuk menutup seluruh tubuhnya, maksudnya auratnya. Tidak boleh menampakkan hiasan-hiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram bagi dirinya. Ini wajib. Ini para bapak diperintahkan agar anak-anaknya menutup aurat. Kalau tidak ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wala budda lirrajuli ayu alima min umul fiqhiyya alhama allati tahtaju ilaiha. Mesti mengajari istrinya masalah-masalah fikih yang mendesak, yang memang diperlukan oleh seorang wanita. Fikih dalam berpakaian yang syar'i bagaimana, itu butuh si istri. Suami mesti ngajari. Kalau enggak, belikan buku supaya dibaca. Izinkan datang ke majelis ilmu untuk mempelajarinya. So, kalau ditanya oleh Allah, dia mesti mengajarkan bagaimana cara bersuci yang benar. Fa in kana ghairu rajulin alimin, kalau dia bukan lelaki yang alim, fala budda li rajulin ayyas'al ahla dzikri. Maka suami mesti bertanya kepada para ulama ahlu dzikr. Karena Allah berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bapak-bapak kalau ditanya oleh istrinya tentang suatu hukum, kalau nggak tahu, nggak boleh mengatakan, lah kan Umi lebih tahu daripada Abi. Senjata yang paling selamat, wallahu a'lam bishawab. Bi, ini sudah suci apa belum? Oh, kayaknya ini wallahu a'lam bishawab. Ya nggak apa-apa mengucapkan itu, tapi dia harus mencari tahu. Kira-kira yang kayak begini, ini yang benar bagaimana? Dia tanya kepada ahlul ilmu, karena ini tanggung jawab suami. Yang kadang-kadang seorang istri tidak bisa mengetahuinya kecuali melalui perantaraan suaminya itu. Ya malu kadang sebagian wanita bertanya kepada seorang ustadz misalnya, dia kadang-kadang malu karena perkara itu mungkin hanya patut ditanyakan antara lelaki dengan lelaki. Nam kadalik. Wala budda ayyu'adzinaha. Suami mesti mengizinkan istrinya an tadhhaba ila masajid wala tamna'uha li talabatil ilm, dalam rangka mencari ilmu. Jangan dilarang ke masjid, jangan dilarang ke majelis ilmu, karena Nabi kita berkata, la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangan kalian larang hamba Allah yang wanita dari masjid-masjidnya Allah. Wa idasta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjidi, bila seorang di antara wanita meminta izin kepada kalian, suaminya, menuju ke masjid untuk sholat, belajar ilmu agama, fala yamna'ha, jangan suaminya melarangnya. Berarti termasuk tipe suami yang buruk, melarang istri datang ke majelis ilmu. Ini buruk. Kecuali suami mengetahui itu majelis-majelis yang menyimpang, majelis yang menjauhkan dari mengingat Allah, majelis yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, majelis yang menyimpang dari ucapan para ulama yang soleh, majelis mencaci maki orang soleh, maka suami wajib menghalanginya. Majelis yang membuat seorang wanita tidak beradab, tidak punya etika, karena mestinya majelis ilmu itu membuat orang yang memiliki ilmu hatinya makin lembut. Kama qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, sebagaimana Imam Al-Utsaimin menyebutkan, haqiqatul ilmi wa min asari barakatil ilmi huwal ilmu alladhi yunaji sahibahu min fitnatid dunya wal akhirah wa yulina qalbahu. Hakikat ilmu dan ilmu yang benar-benar barakah hasilnya adalah ilmu yang jika dimiliki oleh seseorang, orang itu selamat dari fitnah dunia, selamat dari fitnah akhirat, dan membuat hati pemiliknya lembut. Kenapa lembut? Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamay yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dari kalangan hamba Allah kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ilmu itu membuat hatinya menjadi lembut, tadarru, tadallul,
taslim ilallah azza wa jalla, merendahkan hati, menundukkan diri, memasrahkan jiwanya kepada Allah. Bagaimana mungkin orang seperti ini kasar? Nggak mungkin. Majelis ilmu membuat orang menjadi lembut. Tapi mereka tegas, keliru-keliru, benar-benar, tauhid-tauhid, syirik-syirik, tegas mereka. Tapi santun. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, li rajulin mutazawwij, lelaki yang sudah menikah, la budda ayyakhuda aw yata'allama masail al-haidha wa ahkamuha. Laki-laki yang sudah menikah itu harus belajar masalah haid, hukum-hukum seputar masalah haid, harus belajar. Jadi jangan sampai ada orang berkata, kok kita belajar seputar masalah haid saja. Ini penting, Pak. Wanita itu nggak bisa sholat dengan benar, atau dengan kata lain sholatnya nggak diterima oleh Allah kalau nggak suci. Kan salah satu syarat diterima salah satu syarat diterimanya sholat seorang hamba itu apa? Suci dari apa? Hadas. Suci dari hadas yang kecil maupun yang besar. Nah, kalau seorang wanita nggak tahu ini sudah suci atau enggak, bagaimana cara mandi sucinya, apa saja yang halal bagi wanita yang haid bagi suaminya, kalau suami nggak mempelajarinya dan nggak mengajarkannya kepada istrinya, rumah tangganya tidak akan mendapatkan ketenangan. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan, walad budda ayyu'allima ahkama sholali zawjiha, dia mesti ngajari kepada istrinya bagaimana tata cara sholat yang benar. Ustaz, saya kebalik ya, malah diajari siapa? Istri. Enggak apa-apa. Kalau istrinya sudah tahu, enggak ada masalah. Yang jadi masalahnya kalau suaminya enggak tahu, istrinya enggak tahu. Ini yang wajib belajar suaminya dulu. Kalau suaminya enggak punya kesempatan karena bekerja, dia mesti izinkan istrinya keluar mempelajari ilmu supaya nanti dibagi. Suaminya mencari harta, sampai di rumah diajari istrinya. Enggak apa-apa. Aib tidak belajar agama kepada istri, tidak aib, bukan hal yang aib. Belajar agama kepada wanita yang memang berilmu tidak aib. Aisyah ngajari ilmu kepada sahabat laki-laki. Abu Hurairah tanya ilmu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa aku aib? Nabi diberikan pendapatnya Ummu Salamah kepada beliau. Ketika Nabi di perjanjian Hudaybiyah, beliau memerintahkan kaum muslimin suruh mencukur rambut, nggak ada yang mau. Beliau masuk menjumpai keluarganya, yaitu istrinya Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah menganjurkan, kalau kamu ingin mereka mencukur rambut, jangan bicara, keluarlah, cukur rambutmu di hadapan mereka, sembelih binatangmu. Nabi praktekkan itu. Nabi dapat nasihat dari siapa? Istrinya. Nggak aib, bukan aib, karena nasihatnya memang benar. Ia terima. Maka ketika itu kaum muslimin pun ikut mencukur rambut dan menyembelih binatang hadiahnya. Ini kalau seandainya seorang suami tidak memiliki ilmunya, tapi dia dituntut wajib. Dia harus mengajarkan istrinya tentang hal ini. Dia harus ajarkan tentang apa yang harus diqadha, yang tidak perlu diqadha karena sebab wanita itu haid misalnya. Puasa diqadha, salat tidak perlu apa? Qadha dan sebagainya. Karena memang li'anna Allah Ta'ala amara rijal ayyadfa imra'atahu. Karena sesungguhnya lelaki itu diperintahkan oleh Allah memelihara dan menjaga serta melindungi istrinya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Makanya Bapak, ada istilah orang Jawa. Dari satu sisi benar. Orang Jawa itu mengapa? Surga, nunut, neraka, katut, kan begitu. Tergantung suaminya istri itu. Kalau suaminya ngajarkan ilmu agama, dijaga dia dari api neraka. Tapi kalau suaminya nggak pernah ngajarkan agama, nggak menunjukkan mana halal mana haram, ya katut. Katut kemana Pak? Neraka gitu. Kalau saya bisa bahasa Bugisnya, saya bahasa Bugis ini, bahasa saya nggak bisa. Anak kuliah demikianlah kira-kira bahasa kaum muslimin. Intinya memang benar suami itu pemimpin. Lalu kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, wala budda lirijali ayyu'allimu min usulil aqidati ahli sunnah
Lihat beliau berkata, seorang suami mesti mengajari istrinya pokok-pokok akidah yang dimiliki oleh ahlus sunnah, akidah yang lurus dalam beragama. Wa yu'allimuha wa yuhadhiruha min kulli muhdatsatin, dan mengajarkan, memberikan kepada mereka ancaman, diperingatkan, hati-hati dari perkara mengada-ngada dalam agama. Wala tasma'a ma min umuril muhdatsatid din, jangan mendengarkan hal-hal yang mengada-ngada dalam masalah agama. Wa yukhawwifuhunna 'anillahi ta'ala, takut-takuti mereka dengan Allah. Ini penting bapak-bapak. Tipe suami yang jelek itu ngancam istrinya dengan sesuatu, bukan ngancam istrinya dengan sesuatu selain Allah. Ini nggak boleh. Itu tipe yang buruk. Suami nggak boleh ngancam-ngancam. Kalau kamu nggak begini begitu, nggak kasih uang belanja. Jadi akhirnya si istri takutnya dengan siapa? Dengan suami. Kalau kamu sampai melangkahkan kakimu situ, saya pukul kamu. Ini menakut-nakuti. Takut-takuti dengan Allah. Wallahi aku tidak redha. Bukankah engkau telah mengetahui suami yang tidak redha dengan sesuatu yang pada dasarnya memang dilarang oleh syariat, Allah pun tidak redha kepadamu. Itu baru benar. Ngancam istri dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian laki-laki berkata, kalau kamu melanggar begini begitu, ingat, saya tolak kamu. Saya tolak kamu. Ancamannya apa? Tolak. Saya tolak kamu. Saya tolak kamu. Si istrinya karena sudah bosan, dia mengatakan, kenapa tunda-tunda kan gitu ya. Nah, anak kuliah ini kan makin rusak. Coba dia ditakut-takuti dengan Allah. Takutlah dengan Allah. Inilah hukumannya. Wanita keluar rumah tanpa izin suami ini. Wanita meninggalkan suaminya, pahala sholatnya nggak melewati telinganya, nggak diterima oleh Allah maksudnya. Wanita yang nusyus, wanita yang nusus membangkang kepada suaminya, dilaknat malaikat. Sebutkan dalilnya. Itu. Wanita yang tidak memelihara anak suaminya dengan cara yang baik, tidak menyantuni anaknya, tidak mendidik anaknya dengan baik, maka wanita ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad misalnya, riwayat Nasai yang lainnya menyebutkan bahwa wanita seperti ini akan masuk ke dalam neraka, berkeliling seperti mengelilingi seperti seekor khimar yang mengelilingi tempat penggilingan gandum. Ancam mereka dengan sesuatu yang memang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadalik. Baik, ini yukhawwifuhunna idza kana tara atau tasahulat fi umuriddin. Ketika mereka menyepelekan masalah agama, diancam. Dan kata beliau selanjutnya, ajari hukum haid, hukum istihadah. Karena ilmu tentang istihadah ini panjang pembahasannya. Loh, Imam Ghazali aja mengatakan panjang pembahasan tentang haid, istihadah, nifas, ini masalah yang panjang. Sampai Imam Al-Utsaimin mengatakan, ahkamut thaharah, haid wan nifas, hada ilmun kal bahril ladzi laisa fi jaraf. Atau kama qala rahimahullah taala, ilmu tentang haid dan nifas, cara bersuci dari haid dan nifas, ini seperti lautan yang tidak ada tepiannya. Berarti luas. Jadi kalau ibu-ibu belajar kitab Al-Wajiz itu belum, itu baru satu tetes yang diambil lagi, masih kecil sekali, belum apa-apa, belum dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah sudah Al-Wajiz sudah selesai ya Bu ya. Nah, tinggal bapak-bapaknya udah selesai belum Al-Wajiz kan gitu. Ya kalau belum berarti bapak harus belajar hal itu. Baik, kemudian juga beliau mengatakan, fa idza kana rajulu yu'allimu ahlahu aw imra'atahu, bila suami telah mengajarkan semua tadi itu, salat, bersuci dan yang lainnya. Kalau suami sudah mengajarkan semua yang dibutuhkan tentang ilmu agama, fala yajuzu lil mar'ati an takhruja min baiti zawjiha, maka istri tidak perlu keluar dan bertanya kepada ulama lagi. Enggak boleh, wanita itu udah ada jawabannya, suaminya udah menyebutkan ini dalilnya, ini alasannya, ini ucapan para ulamanya. Maka nggak boleh si istri nekat juga keluar. Nggak, udah dapat ilmunya udah. Karena memang wanita itu pada asalnya di mana tempat tinggalnya ibu-ibu? Wanita itu pada asalnya di rumah. Ibu-ibu mesti jadi sahibul bait.
Jangan jadi sohibus safar ya Bu ya. Karena umat ini kadang-kadang sukanya sohibus safar. Nah, kata ini. Nah, atau sohibul mall gitu ya. Nah, kata. Kalau sudah misalnya kalau seandainya mau keluar bersama suaminya. Rasulullah itu senang pergi kemana-mana bersama dengan siapa? Istrinya. Nah, kemana saja Rasul pergi, pasti istrinya ada, ikut. Sampai mau ke Kuba, diikuti sama istrinya. Ke Kuba, tahu Kuba Bapak? Masjid Kuba yang yang dianjurkan oleh Nabi untuk dikunjungi. Nabi itu tiap hari Sabat atau hari Kamis, maka Nabi lomba lari bersama istrinya menuju ke Kuba. Nah, kata Nabi mau pergi ke pinggiran kota Madinah, Aisyah ikut. Masya Allah. Karena memang wanita tidak mungkin terus di dalam rumahnya. Kalau dia mau keluar ya ini. Tapi ingatin tadi wanita, kalau sudah tercukupi semuanya, ilmu udah diberi, makan sudah ada, nggak perlu keluar, pakaian udah untuk, ya semuanya tercukupi. Khalas, maka si wanita itu diam di rumah berdasarkan firman Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetap tinggallah kamu di dalam rumah-rumahmu. Jangan kamu bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Nah, kemudian kata beliau yang berikutnya yakni kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Fala budda li rajulin ay yuhadhira an kulli dhanbin." Laki-laki harus mengingatkan dosa-dosa, jangan diremehkan. Ingatkan istrinya dari perbuatan dosa. Dari yang kecil sampai yang besar. Ingatkan untuk punya akhlak yang baik. Seperti apa? Rasa malu, ini pentingnya. Rasa malu itu akhlak yang sangat mulia. Nabi SAW berkata, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Nabi juga berkata, fa illam tastahi fasna' ma syi'tum. Kalau kamu tidak punya rasa malu lagi, lakukan aja apa yang kamu mau. Maksudnya ini buruk. Orang itu kalau tidak punya rasa malu, sudah maksiat pun dia langgar. Nah, yang lebih butuh dengan rasa malu ini para wanita. Terutama di akhir zaman ini Bapak, ajari istri kita rasa malu. Semakin tinggi rasa malunya, itu makin baik keadaan wanita tersebut. Al-haya'u wal imanu qurinal jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Para ulama mengatakan iman dan rasa malu dua perkara yang dibarengkan. Kalau salah satunya diangkat oleh Allah, yang lainnya akan diangkat oleh Allah. Kalau rasa malu dicabut oleh Allah dari dada seseorang, tinggal ditunggu itu. Nanti akan datang masa hilang keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka tugas suami takut-takuti mereka, ancam mereka dan ajarkan kepada mereka untuk menjauhi segala macam jenis dosa. Nah, qala Ibnu Hazm rahimahullah taala. Imam Ibnu Hazm berkata, kullu muslimin balighin aqilin, sungguh setiap muslim yang berakal dan mencapai usia baligh, rijalan aw nisaan, laki-laki maupun perempuan, huriyan aw mamlukan, merdeka dirinya ataukah kedudukannya sebagai hamba saya, fayajibullahu ta'ala alaihi ay yata'allama at-tahara wa shalah wa siyam. Ia mendapat kewajiban untuk melaksanakan tahara, salat, puasa sebagaimana dan sebagaimana perkara-perkara wajib yang lainnya. Idzan fala budda ay yata'allama. Jadi kalau begitu mesti dipelajari. Nah, kalau wanita itu terbatas waktu belajarnya. Mereka harus menutup auratnya, pergi ke tempat yang jauh itu sesuatu yang tidak mudah. Suami harus belajar. Alhamdulillah Pak, kita hidup di zaman yang semua perkara mudah. Mudah ke kanan, mau mudah ke kiri. Kita ingin yang ke kanan. Belajar misalnya beralasan nggak bisa hadir karena apa? Waktunya sibuk, sempit. Bisa buka rekaman. Televisi bukan hanya live sekarang, ada siaran ulangnya. Sudah bisa melalui internet. Masya Allah, banyak jalan. Nggak ada alasan tidak mau belajar.
Kalau mau beralasan sesibuk apapun, tidak mungkin dia 24 jam sibuk. Pasti dia punya senggang waktu, mungkin 10 menit, setengah jam. Kenapa? Maka dia wajib belajar. Mendengarkan ceramah atau melihat atau hadir langsung itu yang lebih utama. Jadi nggak ada alasan, Pak. Suami mesti belajar agama. Semakin tinggi pengetahuan seorang suami tentang agama, itu akan tampak semakin mengerti dia bahwa tanggung jawabnya makin besar. Suami makin besar, Bapak nggak mungkin lepas dari agama, nggak mungkin. Lelaki itu nggak mungkin lepas dari agama. Mau nikah itu butuh agama. Sahih? Dia mau menikah, dia mesti tahu nih ijab qabul yang benar bagaimana. Wanita yang boleh dinikahi itu siapa? Lalu siapa yang boleh menjadi walinya? Kalau telah menjadi suami istrinya, bagaimana cara mendatangi istrinya? Diatur dalam agama. Bagaimana cara dia mensucikan diri setelah dia itu mendatangi istrinya? Apa yang mesti diberikan kepada keluarganya berupa nafkah? Nafkah yang seperti apa yang boleh untuk istrinya? Bagaimana mengajari istrinya tentang tata cara beribadah, mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Semua, sampai kalau dia mau pisah sekalipun, baik pisahnya karena mati maupun cerai, butuh agama. Nggak ada yang lepas dari agama. Butuh agama. Punya masalah dalam rumah tangga, butuh agama. Diselesaikan dengan agama. Dan selesainya memang dengan agama. Sebab kalau diselesaikan dengan akal masing-masing, likulli rajulin ra'sun wa fi kulli ra'si rajulin mukhtalafatun. Kata para ulama, kepala manusia itu berbeda-beda, sebagaimana isinya juga berbeda-beda. Nggak akan ketemu. Suami punya pendapat begini, istri punya pendapat begini, nggak selesai. Tapi kalau Allah berkata begini, nggak boleh ada yang mengatakan harus menurutku. Harus menurut siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipe suami yang berbahaya itu bagaimana kesimpulannya, Bapak? Ibu-ibu, gimana kesimpulannya? Yang malas belajar itu bahaya. Laki-laki yang berbahaya itu laki-laki yang belajar agama dia malas belajar agama. Jauhi. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Kita lanjutkan. Fahimtunna? Faham ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang mengantuk? Ya, kalau bab suami gak ada yang ngantuk. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan berikutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Yani ijtanibu kana ba'dur rijali yattakhidu syadidan aw syiddatan. Sebagian wanita, sebagian laki-laki itu mengambil tabiat kekerasan untuk mengubah istrinya. Jadi mengubah istrinya itu dengan tangan besi, dengan kekasaran, dengan kekerasan. Kita tahu ikhwafillah rahimanillah, sifat lemah lembut itu sifat yang paling baik. Dan pada asalnya Islam memerintahkan agar manusia lemah lembut. Dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan dengan rahmat Allah kepadamu, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu, hai Muhammad, bersikap keras dan kasar, tentu mereka akan pergi menjauh dari sekelilingmu. Kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau seandainya kamu bersikap keras dan kasar, ghalidhal qalbi, kasar, lan faddu min haulik, mereka itu akan pergi dari sekelilingmu, enggak mau duduk denganmu. Wal aslu fid dinil lin. Hukum asalnya agama ini Bapak lemah lembut. Masya Allah. Nabi menganjurkan kelemah lembutan. Nabi berkata, linu li ikhwanikum, bersikap lembutlah kepada saudara-saudaramu. Rasulullah SAW berkata, istausun nisa bi khairin. Qala al-Imam Ahmad bilinil qalb wa latiful lisan wa lutful lisan. Beliau mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan, nasihati istrimu dengan cara yang baik, istausun nisa bi khair, nasihati dengan cara yang baik, maksudnya dengan kelembutan hati, kesantunan ucapan. Kata Imam Ahmad, lembutnya hati dan santunnya ucapan.
Wanita itu lebih mengena kalau dia dinasihati dengan kata-kata yang lemah lembut dibarengi dengan hati yang tulus. Jika wanita itu di atas apa? Fitrah. Ya, kalau misalnya kecuali Ustaz, ini si wanita kita bilang A dia sampai Z, ya memang wanita begitu. Kita baru bilang A, B, C dia sudah sampai huruf Z. Cerewet maksudnya begitu. Ya udah enggak apa-apa, dinasihati lagi, diulangi. Lemah lembut lagi. Dan ini nasihat buat bapak, tips untuk menasihati istri. Saya sering sampaikan pula kepada ibu-ibu. Melembutkan hati itu ada caranya. Salah satu cara melembutkan hati itu apa? At-tabassum wal hadaya. Senyuman dan hadiah. Jadi ibu bapak kalau lihat istrinya marah, senyum di depannya sambil ngasih apa? Hadiah. Insya Allah lembut. Enggak, kalau bapak jumpa istrinya marah, bapak beli emas 1 kilo lah, kasih dia, lembut itu insya Allah. Insya Allah begitu. Enggak ragu lagi, lembut insya Allah. Coba nanti bawa coba di rumah ya. Ya kalau 1 kilo kebanyakan ya, setengah gram begitu enggak apa-apa. Insya Allah dia lembut. Soalnya ibu-ibu, udah ngaku kan gitu ya. Tidak ada ngaku. Alhamdulillah ala kulli hal ikhwati. Jadi demikian. Maka tipe suami yang buruk itu ketika mengubah itu dengan tangan, dia menganggap bahwa siddatun kana, ini apa? Kekerasan itu meluruskan sesuatu. Tidak demikian. Kekerasan itu mematahkan. Kalau diterapkan pada wanita, khuliqatil mar'atu min idhamid dinain. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Tulang yang paling bengkok itu mana, Pak? Rusuk. Dan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Nabi mengatakan bila engkau mengkasarinya, maka engkau mematahkannya. Bila engkau membiarkannya, maka dia semakin bengkok dengannya. Jadi wanita itu memang unik. Kita marah, tapi marahnya dengan lemah lembut. Gimana itu, Pak? Paham ya, Pak ya? Marah tapi marahnya dengan lemah lembut. Jengkel hati ini. Kalau itu kayu bisa dipukul. Tapi ini istri enggak bisa dipukul. Dia marah cukup dengan mengernyitkan dahi lalu ngomong yang lemah lembut. Aku ini sayang sama kamu. Kalau bukan karena aku sayang dengan kamu, bukan karena Allah Ta'ala, mungkin aku tinggalkan kamu. Tapi dengan lemah lembut, sambil senyum kalau bisa, Pak. Ala kulli saudara muslimin, memang begitu wanita. Wanita itu Masya Allah. Kita diamkan aja, itu dia udah gelisah, Pak. Kalau dia di atas fitrah, kalau belum rusak fitrahnya, Pak ya. Wanita itu kalau belum rusak fitrahnya, kita nggak ngobrol dengan dia 2 hari aja, itu udah sempit dadanya. Sudah bingung dia gimana cara merayu suaminya, kan begitu. Jadi untuk apa dikerasin, diteriakin? Nggak perlu, wanita nggak perlu diteriakin. Kata Nabi kalau dikasarin patah, betul itu, Pak. Kalau kita udah mulai meninggikan suara, paham nggak ente? Maka ujung-ujungnya tulis surat, pulangkan ke rumah orang tua gitu. Itu wanita demikian. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang keutamaan bersikap apa? Kelembutan. Rasulullah mengatakan khairu minkum Abu Bakrin. Sebaik-baik di antara kalian itu Abu Bakar. Shadaq benar. Kenapa? Kenapa Abu Bakar, Pak? Kana qalbuhu lin. Akhafu min harir. Hatinya Abu Bakar itu lebih lembut dari sutra. Masya Allah, Pak. Nabi juga itu. Abu Bakar itu lelaki yang kalau dibacakan Quran dia menangis. Suatu ketika Abu Bakar pernah menasihati istrinya sambil baca Quran, Pak. Istrinya nusus, dinasihati oleh Abu Bakar dengan dibacakan ayat. Yang nangis Abu Bakar. Yang baca Quran Abu Bakar, yang nangis siapa? Istrinya jadi ikut nangis. Coba nanti praktekkan, Pak. Baca Quran untuk nasihat sambil nangis. Istrinya nangis juga insya Allah. Kalau enggak berarti perlu diruqyah. Nah, fitrahnya istrinya sudah apa? Sudah keluar gitu dari fitrah yang lurus. Jadi kelemah lembutan akada ya Alhamdulillah. Lihat Nabi disifati oleh Allah dengan lafaz dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai apa? Rahmah. Sesuatu yang mendatangkan kasih sayang, ketenangan, rahmat.
lil alamin, bagi alam semesta. Tidak ada satu orang pun yang mendekat kepada Nabi, Bapak, melainkan hatinya tenang. Yahudi yang menyimpan dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin punya niat buruk, begitu datang di depan Nabi, lihat Nabi berbicara, didengarkan oleh manusia, dia lembut hatinya. Santunnya ucapan Nabi itu sampai tersentuh hati orang Yahudi itu. Makanya Allah mensifati Yahudi dengan perkataan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi itu tentang kebaikannya seperti dia mengenali anak-anak keturunannya. Ada bapak-bapak yang keliru. Misalnya kalau bapak punya anak kembar 4, ada nggak yang keliru, Pak? A, B, C, D itu ada yang salah panggil D dipanggil A? Nggak mungkin, dia sudah ngerti. D dipanggil D, A dipanggil A. Itu membuktikan bahwa kebenaran yang datang dari Nabi itu jali, terang dan gamblang. Dan kelemah lembutan yang datang dari Nabi itu membuat orang menjadi paham, menjadi sayang. Karena Nabi demikian keadaannya, bagaimana dengan kita? Allah perintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik. Ada suri tauladan yang baik. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada pada kemuliaan. Sungguh engkau benar-benar berada pada kepribadian yang agung. Tidak ada cacat dalamnya. Akhlak Nabi mulia. Nabi berpesan kepada kita, khairukum li ahlikum. Terbaiknya di antara kalian yang paling baik kepada keluarga. Khairukum li ahlihi, afwan. Terbaiknya di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, yang paling lemah lembut, yang paling santun. Ikhwabillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat, Rasul itu sangat mencintai istrinya, Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ketika itu beliau pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, siapa? Aisyah. Ditanyakan lagi, kalau dari kaum laki-laki, beliau menjawab, siapa? Bapaknya Aisyah. Siapa itu? Abu Bakar. Maksudnya begini, Pak. Beliau ditanya, istrimu yang paling kamu cintai siapa? Beliau tidak malu-malu menjawab, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Faham? Kalau bapak ditanya oleh temannya, kalau temannya itu laki-laki, bapak ditanya, siapa wanita yang paling kamu cintai? Bapak harus jawab siapa? Bapak harus jawab siapa? Ibuku. Karena laki-laki mesti mencintai siapa? Tapi kalau yang bertanya wanita, sama-sama wanita, Anda jangan bicara siapa sih yang kamu cintai. Jangan bilang ibuku. Wah, ini nanti musilah ini, Pak. Dia mesti mengatakan siapa? Istriku. Faham? Supaya orang tahu bahwa dia mencintai siapa. Tapi bukan ini yang kita ambil syahid. Yang kita ambil syahid adalah ucapan Nabi dengan mengatakan istriku. Itu menunjukkannya Aisyah, itu menunjukkan bahwa memang Nabi lembut sayang dengan Aisyah. Padahal Aisyah itu, Pak, Masya Allah, wanita yang cemburunya luar biasa. Beliau pernah cemburu dengan seorang budak yang membawa sup iga. Bukan iba, sup apa namanya? Katif. Katif itu maksudnya bagian paha atas dari seekor kambing. Dibawa oleh budak ini untuk Rasulullah. Dijegal oleh Aisyah. Jatuh, pecah, apa namanya? Mangkuknya. Kalau kita gimana, Pak? Nah, ini bapaknya nasihat. Nabi gak marah. Nabi mengatakan, jangan marah ya, itu ibumu lagi cemburu. Gak apa-apa, ambil lagi, apa namanya, supnya. Tapi lagi berkata, Aisyah, mana mangkuknya? Mangkuknya punya Aisyah, supnya milik yang lainnya. Maksud saya begini, Bapak, yang bisa kita ambil faedah, kalau kita jumpai sesuatu perkara yang sifatnya cuma dunia, dilakukan oleh istri kita berupa kesalahan, maafkan. Bapak punya mobil dibawa oleh istrinya, mundur nabrak, jangan dimarahin. Kasihan para wanita udah nabrak, hatinya makin kecil, dibentak-bentak. Masya Allah, berarti itu si suaminya lebih cinta dengan siapa? Bemper mobilnya itu. Jangan dimarahin, dimaklumin. Kenapa Mi nabrak? Qadarullah, Masya Allah. Gak apa-apa Mi, nanti diperbaiki lagi. Besok jangan diulangi, udah cukup. Ternyata besoknya nabrak lagi. Maka kita qadarullah, wanita memang begini. Begitu. Ya kan memang begitu diciptakan Allah Azza wa Jalla. Itu saya yakin, Pak, itu makin cinta dia. 3 kali dia nabrak, bapak mengatakan begitu, Masya Allah, pasti suami istrinya akan berkata, Masita ya zauji.
Apa saja yang kamu mau, kan begitu. Insya Allah. Lemah lembut. Karena saya melihat ini menyedihkan gitu, Pak. Ada wanita kecelakaan, dia telepon suaminya, dia maki-maki di depan orang lain, cuman gara-gara begitu pertama kali datang yang dilihat apa? Si motornya. Dilihat dulu motor istrinya luka-luka, masya Allah. Ini berarti tipe suami yang berbahaya kayak begini nih, Pak. Ya, apa itu? Ya ini yang tidak punya sifat apa? Lemah lembut. Jadi mesti lemah lembut. Kalau kita mempelajari ini, kita nggak boleh kata Ustaz Syafiq, jangan lihat orang lain. Oh itu tuh orang tuh bukan aneh, kan begitu. Kata Ustaz Syafiq berarti kita lihat, oh itu kayaknya saya itu. Lalu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keberapa ibu-ibu? Yang keberapa ibu-ibu? Berikutnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga tadi. Berikutnya ya, ini beliau mengatakan kepada para lelaki ya nih. Termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan ini berbahaya sekali. Menganggap remeh, yakni melalaikan pendidikan anak. Tertipu dari sesuatu sehingga melalaikan pendidikan anak. Padahal mendidik anak itu kewajiban para suami. Seorang laki-laki pada asalnya. Lihat ikhwati rahimani warahmatullah. Ada seorang laki datang kepada Umar bin Khattab. Laki-laki ini mengadu tentang anaknya yang durhaka kepada dirinya. Ketika itu anaknya ada. Faqama hadza rajul. Anaknya itu kemudian berdiri. Waqal, lalu dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ma haqqul waladi ala walidayhi?" Apa toh haknya seorang anak atas bapaknya itu? Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar menjawab, yang pertama, yakhtar lahu umman salihah. Bapaknya harus memilihkan untuknya ibu yang solehah. Maksudnya, laki-laki itu kalau dia mau menikah, dia harus pilih wanita yang solehah supaya lahir dari rahim wanita itu anak yang juga menjadi soleh. Kemudian kata beliau yang kedua, ayyasmihi bismin tayyib, memberinya nama yang bagus, karena nama itu mengandung doa. Maka ini bapak mesti berikan namanya yang baik. Misalnya anak diberi nama Muhammad atau Soleh, Su'aib, Ayyub, Dzulqarnain, atau nama-nama orang soleh yang lainnya, enggak apa-apa. Kalau wanita, Aisyah, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Hafsah, dan yang lainnya. Yang ketiga kata beliau, wa yu'allimahu ma ja'a fil Qur'ani. Bapaknya mengajari dia tentang sesuatu yang terdapat dalam hukum Al-Qur'an. Ini garis atas poin yang ketiga. Berarti haknya anak, bapaknya mengajarinya sesuatu yang berasal dari Al-Qur'an. Lalu anak ini berkata, "Wallahi, demi Allah ya Amirul Mukminin, la yaf'alu syai'an qad minha." Bapakku itu dari 3 perkara itu satu aja enggak. Anak ini berkata, bapakku tadi itu dari 3 perkara. Perkara mah milikan ibu yang solehah. Perkara yang kedua mah memberi nama yang baik. Perkara yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Kata anaknya satu pun enggak. Allahul musta'an. Lalu kata dia, ayahku menikah dengan budak hamba saya yang akhlaknya kurang. Beri nama aku dengan nama Ju'al. Tahu Ju'al artinya, Pak? Tahu nggak arti Ju'al? Ju'al itu kambing. Salah satu jenis kambing namanya Ju'al. Anak dikasih nama apa? Kambing. La haula wala quwwata illa billah. Ya diberi nama yang baik. Ini nasihat ini, Pak. Ini nasihat. Jangan memberi nama anak dengan nama-nama binatang. Walaupun binatang itu kelihatannya bagus. Anak dikasih nama Raja Wali misalnya begitu. Jangan. Manusia lebih baik dibandingkan apa? Binatang. Kalau gelar boleh. Karena misalnya dia ini orang yang pemberani, yang kuat di medan perang, lalu disebut dengan nama apa?
Asad, singa padang pasir, singa di medan perang, itu julukan, nggak apa-apa. Tapi kalau nama jangan, anaknya jangan dikasih nama singa. Atau dikasih nama apa namanya, Garuda atau Garuda apalah begitu ya, jangan. Dia kasih nama aku dengan nama Jual, si kambing. Lalu kata beliau, wala yu'allimani sya'an min kitabillah, enggak ngajari aku sedikit pun dari Al-Qur'an. Tiga-tiganya lengkap. Enggak ada semua. Umar pun berkata kepada si bapak dengan suara yang tinggi, "Idhab, kamu ini bapak kayak begini, pergi sana, pergi." Diusir sama Umar. Pergi. Umar Pak yang memerintah. Umar yang kita tahu jenggotnya apa? Tebal, Nabi pernah berpegangan dengan jenggotnya. Kalau Umar sudah mengatakan pergi, ya nggak ada yang berani. Maka bapaknya ini pun pergi. Kata Umar kepada lelaki ini, faqad aqa ala waladik, kamu durhaka sama anakmu. Ya pantas kalau anakmu durhaka kepada kamu. Pergi sana. Berarti bapak, pendidikan anak itu penting. Beda Pak. Sebagian perkara itu dalam dunia pendidikan dibutuhkan oleh bapak. Benar, ibu itu lebih pandai mendidik, benar. Tapi ada beberapa perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh wanita. Kalau seorang ibu marah, anak kadang cuma senyum. Kalau nggak mau belajar, kata ibunya, cubit. Apa kata anaknya? Paling sakit sebentar. Coba kalau bapaknya yang bilang, belajar nggak? Baru ngomong gitu aja, itu udah nunduk anaknya. Sahih? Sahih Bapak? Berarti pendidikan itu mata pedang dari dua sisi, nggak cukup dengan satu sisi aja. Sisi pertama ibunya, sisi yang kedua adalah ayahnya. Ini berjalan bersama, dan ini tugas bapak. Tidak mungkin seorang istri menjadi pendidik yang baik kalau bukan dididik oleh siapa? Suaminya. Suami pendidik atas istrinya, istri mendidik anaknya, dibarengi oleh pendidikan oleh ayahnya tadi itu. Maka kata beliau, suami itu harus tahu Pak, bahwa anak-anaknya dan pendidikan mereka merupakan tanggung jawabnya. Termasuk kesalahan orang tua pada hari ini, terutama bapak, terutama para bapak maksudnya, mereka menyerahkan pendidikan itu kepada sebuah lembaga atau selesai begitu aja. Nah, letakkan di sinilah pokoknya sudah SD Islam, SD Sunnah, SD apalagi lah namanya begitu. Diserahkan lalu kemudian orang tuanya selesai perkara. Tidak pernah membuka buku yang diajarkan oleh gurunya. Beberapa waktu yang lalu kan muncul itu Pak, pertentangan atau sebuah opini yang sebuah kejadian yang luar biasa ketika ada pelajaran agama, di sana disisipkan lafaz apa? Kafir. Lalu kalimatnya sedikit apa? Ekstrim. Orang tua nggak pernah baca. Buku-buku dimasukin lafaz-lafaz yang mungkin lafaz kafir nggak masalah, itu tidak masalah. Tapi lafaz kafir yang orang kafir dalam Islam halal darahnya. Lafaz itu buat anak SD belum pantas. Apa faedahnya Pak? Misalnya anak TK diberitahu atau anak SD diberitahu, selain orang yang beragama Islam maka hukumnya kafir. Dan dalam Islam orang kafir darahnya apa? Halal. Berarti ini kan ngajari anak, wah ini sembelih aja selain Islam. Kan begitu. Nah orang tua nggak jeli. Dulu para nabi tidak pernah mengajarkan, nabi dan para sahabat tidak pernah mengajar begitu kepada anak-anak mereka. Mereka mengajarkan tentang kelemah lembutan, kesantunan. Penting ini. Bapak mesti memperhatikan dunia pendidikan anak. Nabi berkata, "Innallaha sa'ilu kulli ra'in." Ingat, Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin, ammastar'ahu, apa yang dia pimpin. Tentang apa yang dia pimpin. Bapak, ra'in itu artinya, ra'a itu pada asalnya memiliki arti penggembala. Diibaratkan seperti penggembala itu kan apa? Ketika orang itu menggembala kambing, dia teliti. Rombongan kambing ini dia hafal Pak. Penggembala kambing itu hafal, ini kambing milik dia atau bukan. Kalau ada kambing milik orang lain yang datang, dia akan halangi supaya tidak bercampur dengan kambingnya. Dia mengerti batasan-batasan tempat untuk menggembalakan kambingnya. Dimana kalau dia melewati batasan itu, berarti kambing itu memakan hak orang lain. Maka diteliti, jangan sampai ini melanggar pagar orang, dia giring ke tempat yang lainnya. Dia tahu kapan ini siap untuk dimanfaatkan kambingnya, dagingnya atau woolnya atau yang lainnya, dan siapa yang tidak, dia ngerti. Berarti pemimpin itu jeli. Suami atau bapak itu harus jeli. Seorang ayah jeli.
dia sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Dia sedang menggembalakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jangan sampai istrinya melanggar aturan Allah. Jangan sampai anak-anaknya melanggar aturan Allah Ta'ala. Dia perhatikan siang dan malam. Dia tidak akan tidur sebelum gembalaannya apa? Tidur. Masuk ke dalam kandangnya. Kan begitu Bapak. Ada Bapak penggembala, dah udah masuk apa enggak, ditinggal tidur. Ya hilang kambingnya. Sahih? Nah Allah akan bertanya kepada Allah akan bertanya kepada setiap orang, Innallaha sa'ilu kulli ra'in amma stara'ahu. Allah akan tanya setiap pemimpin tentang apa yang dia pimpin. Kita, saya dan bapak laki-laki akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ahafidha dzalika am dayya'a. Apakah dia itu menjaga dengan teliti atau dia meremehkan dia? Meremehkan apa yang dia gembalakan atau dia pimpin. Hatta yas'al ar-rajula an ahli baiti, sampai hatta yas'al ar-rajula an ahli baiti. Seorang lelaki pun Allah akan bertanya kepadanya tentang keluargamu, istrimu, anakmu, ditanyakan semua. Kenapa istrimu begini? Pak, istri enggak ditanya. Kenapa suamimu begini? Enggak. Karena istri dipimpin oleh siapa? Tapi istri ditanya, kenapa anakmu begini? Iya, karena anak dipimpin oleh istri juga ketika suami tidak ada. Tapi laki-laki ditanya, istrimu begini kenapa? Anakmu seperti ini kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan untuk istrimu dan anak? Ditanya semuanya, detail. Makanya Umar menyebutkan, Ajabtu li rajulin kana yaskunu ala nafsi idza wa huwa yara ma'siyatan fi ahli. Aku itu heran dengan orang yang bisa tenang-tenang saja ketika dalam rumah tangganya ada suatu perkara yang melanggar syariat Allah. Maksudnya aku heran sama laki-laki yang padahal pasti laki-laki ditanya oleh Allah, dia tenang-tenang saja ada maksiat dalam rumah tangganya. Istrinya enggak tahu agama, wis sakarepmu. Anak-anaknya enggak tahu agama, masih terserah ente. Ini heran, kata Umar. Aku heran yang kayak begini. Dulu para sahabat tidak bisa tidur sampai anak-anak mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. yakni mereka mengakui benar-benar Allah ilahnya, Muhammad adalah kudwahnya. Baru mereka tenang. Kan kita enggak begitu sekarang, Pak. Sebagian kita malah apa? Ya biasa aja gitu. Anak keluar maaf ini Pak, kemarin malam saya di Istiqomah saya sampaikan ini kan. Saya itu terlambat di Istiqomah sampai sholat maghrib itu nggak dapat jamaah, datang sangat terlambat. Kenapa? Tingkah pola pemuda. Bukan hanya saya, korbannya banyak. Masya Allah, jalan nggak bisa, dipenuhi sama pemuda-pemuda. Naik motor, bajunya dia apa namanya? Coret-coret. Sudah waktu maghrib masih nongkrong di pinggir jalan, bukan hanya pinggir jalan Pak, ngambil badan jalan. Yang kita pikirkan, ini ayahnya ngajarin apa? Saya nggak mengatakan ini anak ngapain, enggak. Saya pikirkan, ini bapaknya sudah ngajarkan apa ini? Saya kalau bapaknya ngajarkan agama, anak itu pasti ketika adzan dia pergi kemana? Ke masjid. Dan tanpa dosa, mengambil jalan yang berlawanan, hampir dari 3/4 jalan diambil semua. Ya kita berhenti, nggak bisa jalan. Ini pendidikan yang salah. Lalu orang tuanya bisa santai saja, nggak apa-apa, itu kan kontemporer saja Pak Ustaz. Cuman kesempatan dia lulus-lulusan, ya Rabbana. Saudara kaum muslimin, ingat, kita ditanya oleh Allah. Kita ditanya oleh Allah SWT. Gurunya Ustaz ditanya atau enggak? Iya, gurunya ditanya. Tapi yang pertama kali ditanya siapa? Bapaknya yang ditanya. Bapaknya ditanya oleh Allah SWT. Anaknya pulang, bajunya coret-coretan, dibiasakan. Sudah biasa. Masya Allah, bapak yang kayak begini menyesal nanti di yaumil qiyamah. Menyesal di yaumil qiyamah. Atau dia hanya segala mengatakan, udah habis busa mulutnya untuk ngomongin dia. Ya Rabbana, jangan. Allimu auladakumus sholata li-sab'in. Lihat ini Nabi berkata, wahai para lelaki, ajari anakmu salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asri sinin. Ketika usianya sudah 10 tahun enggak salat, pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan dari tempat tidurnya laki-laki dengan anak perempuan, anak dengan orang tua dipisahkan. Itu pengajaran agama ditujukan kepada laki-laki. Alimu, perintah ini fi'il amr untuk laki-laki. Jadi seorang bapak harus ajarkan anak salat. Bapak ini nasihat, kalau mengajarkan anak-anak salat dibawa ke masjid.
Tapi catatan penting, betul-betul diajarkan sholat. Bawa ke masjid digendong. Kalau udah 7 tahun letakkan di samping. Diberitahu jangan kemana-mana, sholat. Nggak apa-apa. Diancam sholat. Karena kebiasaannya anak-anak, begitu ayahnya Allahu Akbar, anaknya khali wali kan gitu ya. Selamat tinggal demikian. Ya kalau begitu dipegang. Dikasih itu Pak, apa namanya? Dikasih tali. Jadi diikatkan di celananya, diikatkan di tangannya. Begitu dia lari ketarik. Boleh, enggak apa-apa, itu boleh. Dulu para ulama begitu Pak, kalau ngajari anaknya, diikatkan tali, kemudian di tangannya. Begitu anaknya mau lari, tarik talinya. Nah begitu. Cuman kan kita sekarang kan enggak. Kita punya dalil, masih anak-anak, enggak apa-apa, kan gitu. Ya akhirnya ganggu orang yang apa? Sholat. Bahkan kita diperintahkan ngajari sholat. Rasulullah juga berkata, dari Ali bin Abi Thalib, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Ada 3 hal, didikkan untuk anak-anakmu. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'ani. Ajari dia cinta kepada nabinya. Ini penting Pak, terutama di akhir zaman ini. Masya Allah, pemuda-pemuda itu kehilangan jati dirinya. Kalau ditanya siapa idolamu, Masya Allah disebut itu semua nama-nama pemain bola kah, pemain basket, yang semuanya notabene tidak beragama dengan agama Islam. Sahih Bapak? Nah, nanti pulang-pulang ditanya anaknya Pak ya, siapa idolamu kan gitu. Tugas kita ajarin anak kita, mesti idolanya siapa? Rasulullah. Caranya gimana Pak? Tiap malam cobalah ceritakan kisah Nabi. Dia mau tidur, ambil buku sirah yang ringan. Ini kisah Nabi. Ini hidupnya Nabi, bersahajianya Nabi. Ini keindahan akhlaknya Nabi. Lihat orang-orang cinta kepada Nabi, bagaimana orang yang jatuh cinta kepada Nabi, ceritakan sehingga dia tertarik untuk mencintai siapa? Nabinya. Ya kalau kita ceritakan dongeng kancil dan buaya, ya tentu yang dicintai yang model-model yang kayak begitu. Tukang tipu. Orang kafir tukang tipu. Cuman penampilannya saja yang baik tapi hatinya buruk. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka saudara muslimin, ceritakan yang demikian itu. Yang kedua, ajari, didik mereka mencintai keluarganya Nabi. Yang ketiga, ajari agar mereka itu mencintai Quran. Baca Quran. Tiap mau tidur suruh murojaah dulu Pak. Nah, tadi hafal surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 1. Udah baca ayat 1. Alif Lam Mim, tidur setelah itu. Enggak apa-apa. Besok malam lagi ditambahin lagi ayat yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidur enggak apa-apa. Diulang. Ini anak akan cinta dengan Quran. Masya Allah Pak, tadi pagi selesai salat subuh saya tersentuh dengan anak-anak. Salah satu santri khusus yang saya nggak tahu kalau dia ikut majelis saya. Tadi subuh di mana namanya di As-Salam. Selesai bermajelis dia datang, lalu berkata, "Ustaz, laporan hafalan Qur'annya ada yang tertukar Ustaz. Yang ini di sini, yang ini di sini. Apakah ini saya nggak dihukum?" Berarti anak ini, Masya Allah, tiap hari dia murojaah Quran dan punya rasa takut kalau seandainya salah dalam murojaah. Itu berarti tertanam kecintaannya dengan Quran. Tersentuh hati saya ketika itu. Masya Allah, anak siapa ini? Si fulan ini. Subhanallah, kita ingin yang seperti ini Bapak. Anak-anak yang punya perhatian dengan Al-Quran. Ketika dia ada sebuah kehilangan dari Quran, dia sedih. Seperti di hari Sabtu yang lalu ada seorang santri khusus demikian, menangis. Saya tanya kenapa nangis? Waktu di rumah hafal Ustaz. Loh kenapa di sini nggak hafal nak? Lihat Ustaz jadi nggak hafal. Waduh, musibah. Ustaz yang menakutkan gitu ya. Tapi ini saya tersentuh bahwa tersentuh dengan anak ini. Artinya, Masya Allah anak ini takut kehilangan hafalan apa? Qurannya. Nah kita butuh generasi yang kayak begitu. Kita ingin dia cinta dengan Quran. Ada satu santri juga Pak, itu belum bisa baca Quran. Ketika itu memang saya nggak tahu kalau dia belum bisa baca Quran. Tiba-tiba diantar, saya kira dia sudah bisa, ternyata belum. Tapi alhamdulillah diajari, udah mulai bisa. Kemana-mana bawa Quran yang gede itu Pak, dikantongin. Sini nak, apa ini Quran? Coba baca, belum bisa. Baca nak, belum bisa. Coba baca Al-Baqarah, bisa. Al-Baqarah bisa dia baca, karena dia hafal 20 ayat. Jadi maksudnya begini Pak,
Dia cinta dengan Quran, dia kepingin orang tahu, aku ini yang dibawa apa? Quran. Di saat anak-anak kemana-mana bawa apa? Handphone, dia bawa Quran. Kita butuh yang kayak begini. Dan itu tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu sebelum kepada guru-guru mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lihat, Nabi kita juga berkata, fa inna hamalatal Quran fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya para penghafal Quran di hari kiamat dinaungi dengan arsy-Nya Allah Ta'ala. Siapa yang gak kepingin seperti ini, Pak? Kita mungkin pada hari ini sudah berusaha semaksimal mungkin buat kita ngapalin juz amma, hafal 1 surat, hafal 2 surat, lupa lagi, hafal diulang lagi, lupa lagi. Berarti harapan kita kepada siapa? Anak kita. Siapa yang gak kepingin anaknya dinaungi arsy-Nya Allah? Siapa yang gak kepingin anaknya nanti, maaf Bapak, penghafal Quran itu dalam riwayat Abu Daud, orang tuanya diberikan mahkota terbuat dari cahaya. Itu anak yang hafal Quran. Orang tuanya saja begitu keutamanya. Bagaimana sih penghafal Qurannya? Min babil aula. Siapa sih yang gak ingin anak-anak yang nanti dia menunggu di depan pintu surga? La adkhulu ila jannatika hatta antadiru awalidaik. Tunggu ya Allah, aku nunggu orang tuaku. Ketika Allah memerintahkan masuk surga hambaku, aku tunggu ayah ibuku. Ini para penghafal Quran. Nah, jadi ini tugas bapak, tugas para ayah. Sebelum tidur harus dibikin apa? Bangun dulu. Sudah wudu, sudah. Sudah baca dzikir, sudah. Coba murojaah, ayo baca murojaah. Quran ayat berapa? Udah, kemudian tidur. Cukup diingatkan, Mbak. Bapak pegang buku Quran, baca nak. Dapat 10 ayat kok ngantuk, udah cukup nak, besok 10 ayat lagi. Itu ada kebanggaan. Orang tuanya memperhatikan anaknya, dia senang diberikan. Bahkan kadang-kadang ketika tidak diminta, dia datang kepada ayahnya. Bi, mau tidur, murojaah dulu. Kan begitu kan? Sahih? Dia akan datang kepada orang tuanya. Saya mau tidur, bi, murojaah dulu. Ini tugas ayah. Tugas ayah. Nabi berkata, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Mengingatkan anak-anak tentang suatu perkara, walaupun sepertinya remeh, diingatkan. Nabi melihat ada anak mau makan, ini di hidangan makanan nih Pak, dimakan di taman yang besar begitu. Lalu ada seseorang anak yang mau makan, ngambil yang jauh karena lauknya jauh. Dia ambil. Nabi mengatakan, ya gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, kalau makan nanti pakai tangan kanan ya. Ambil yang dekat. Maksudnya sopan. Yang sopan. Itu enggak baik, nah. Ini tidak disukai oleh Allah. Makan dengan tangan kanan disukai oleh Allah. Mengambil makan yang terdekat tanda bersyukur kepada Allah. Anak senang. Oke? Dan caranya santun. Masya Allah la quwwata. Ini Nabi. Karena Nabi tidak ingin anak kecil terbiasa dengan yang salah. Dan Nabi memahami pendidikan itu dimulai dari sejak dini, sejak kecil. Kekeliruan orang di masa dewasa itu terawali dari masa kecilnya. Sahih Bapak? Di masa kecil itu pendidikan yang salah terbawa sampai dewasanya. Kayak kita mungkin salah satunya. Di mana sebagian kita, ya kita contohkan saja lah Pak. Dulu kita punya keyakinan kalau kita mandi janabat, terutama ibu-ibu, rambutnya yang rontok dikumpulkan, ikut dia Pak, dimandikan. Ketika ditanya kenapa, nanti katanya kalau enggak disambar beledek di yaumil qiyamah. Enggak ada hadisnya. Tapi itu meninggalkannya sulit banget itu Pak. Nyuci rambut itu masih ragu-ragu, simpan-simpan, memang ada hadisnya lah. Tapi kan begitu jadinya. Sulit meninggalkan yang sudah terbiasa. Tapi kalau dari kecil kita biasakan yang santun, yang sabar, masya Allah. Nabi kita juga mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana yaqulu bisyimali wa yashrabu bisyimali. Bila seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Bila minum, minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maksudnya ajari anak kita, nak, setan itu musuh kita. Jangan tiru tingkah lakunya setan. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Tapi Bapak jangan tambahi yang makan dengan tangan kiri itu setan. Nanti diikuti itu Pak. Dan ini terjadi Pak, terjadi. Ketika ada seorang lelaki makan di pesta pernikahan, karena ada anak-anak yang mungkin bapaknya suka memberitahu yang makan dengan tangan kiri setan. Langsung dia bilang, "Ami kayak setan." Gitu. Karena makan dengan apa? Ini khabilah rahimahnya ini yang santun.
kesantunan orang tua terbawa kepada anak-anak mereka. Sebagai tambahan Bapak, ada ungkapan ungkapan para ulama yang menyebutkan salihul walid yasluhul walad. Kesolehan orang tua, bapak maksudnya. Kesolehan seorang bapak itu menjadi sebab kesolehan seorang anak. Jadi pendidikan tanggung jawab siapa? Bapak, ayahnya, jangan ditinggalkan. Baik, sampai di sini alhamdulillah. Yang lainnya insyaallah kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.